Putih selaku moderator pada sore hari ini. Oke, Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih Mas. Baik, Bapak Ibu, selamat sore semuanya, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Kita tergabung lagi di hari ini untuk melihat atau mendengarkan dari salah satu narasumber kita, Mas Selvian Fernando dari aset dari BNI Life untuk pemaparannya beliau. Kita akan mendengarkan outlook untuk 2022 dan 2023 ke depan ini seperti apa untuk secara globalnya ya. Kita mau lihat global terus makroekonomi Indonesia. Yang kita lakukan adalah melakukan top down analisis sebatas di makroekonomi yang akan dipaparkan oleh Mas Septian Fernando. Apabila ada pertanyaan, tolong diisikan nanti di kolom chat. Nanti saya akan mulai mengatur untuk menjawab pertanyaan. Mungkin bisa on the spot, langsung pas pertanyaan, atau nanti pada di akhir ya. Itu nanti akan saya atur. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir saat ini semua. Dengan ini saya mulai ya acaranya. Silakan Mas Fernando. Oke Pak, sebentar ya. Aku share dulu materinya. Boleh Mas Fernando memperkenalkan diri lagi secara lengkapnya, silakan. Oke. Udah terlihat tapi materinya Pak? Sudah, silakan. Baik, iya. Sebelumnya, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sore kepada Bapak dan Ibu semua, teman-teman dari CSA Community ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Selvian Fernando. Saya merupakan anggota dari CSA Community Efek. Dan saat ini saya bekerja sebagai investment analyst di BNI Life, BNI Life Insurance. Nah, sebuah kehormatan sebenarnya bagi saya sore hari ini karena diberi kesempatan untuk sharing nih sama Bapak dan Ibu semua dan juga sharing kepada guru-guru saya nih di CSA Institute. Dan bahkan nih Pak Joni juga merupakan salah satu guru dan juga senior yang banyak ngajarin saya juga. Nah, mungkin kita langsung masuk ke materinya aja ya Pak Joni. Ya, silakan Mas. Oke. Sini saya mau sharing mengenai market outlook. Ini market outlook berdasarkan kuartal 3 2022 ya teman-teman. Jadi kemungkinan nanti bisa aja ada perubahan-perubahan untuk kuartal-kuartal ke depannya. Cuman ini sih berdasarkan data-data yang saat ini ada dan kemungkinan yang akan kita hadapi di kuartal 3 2022 ini nih. Yang pertama mengenai market condition. Di sini yang pertama adalah yang mau saya bahas mengenai equity market condition. Di sini ada dua chart ya teman-teman. Yang sebelah kiri yaitu US equity market dan yang kanan ini Indonesia equity market atau yang kita kenal dengan ISG. Nah, di sini datanya masih menggunakan data Jumat kemarin ya per tanggal 15 Juli 2022. Dan bisa kita lihat kondisi US equity market dan juga Indonesia equity market itu berbanding sangat terbalik ya teman-teman. Jadi US equity market secara year to date itu minus cukup dalam. Untuk Dow Jones itu minus 13,9% dan Nasdaq itu udah minus 26,8%. Sangat koreksi cukup dalam di tahun 2020 ini, jauh dibandingkan dengan ISG yang secara year to date itu masih positif sebesar 1,07%. Ya, kenapa kita bisa positif dibandingkan di US equity market itu kita kebanyakan di support oleh saham-saham dari sektor energi yang mengalami penguatan cukup besar di tahun ini. Sebetulnya kemarin itu pas bulan April itu ISG itu sempat sampai ke level 7.200 dan itu return secara year to date-nya lumayan besar, bisa sampai kalau nggak salah itu sampai 13%. Cuman ya setelah berbagai agresivitas dari The Fed, kenaikan suku bunga The Fed yang secara agresif dan juga meningkatnya inflasi yang secara tinggi di Amerika Serikat,
akhirnya mau nggak mau ya IHSG juga ikut mengalami koreksi. Nah, ini untuk tabel gambaran indeks kita dan juga sektor-sektornya. Bisa kita lihat dari kolom year to date di sektor ini, bahwa return tertingginya itu berada di sektor energi. Seperti yang tadi saya bilang, secara year to date, sektor energi kita itu returnnya 42,73%. Itu tinggi banget untuk sebuah sektor. Dan yang kedua didorong juga sama sektor transportasi, yaitu 20,6%. Dan yang ketiga didorong sama sektor industri, 13,82%. Jadi kira-kira ini tiga sektor yang mendorong IHSG ini kenapa masih bisa positif di tengah koreksi market yang bahkan US equity market juga turunnya cukup dalam, dan bahkan regional-regional lain juga yang minusnya cukup besar. Nah, lalu ini bond market. Mohon maaf sebelumnya untuk chart yang di sebelah kiri ini, bond marketnya ini aksisnya terbalik ya. Jadi ini harusnya LHS dan ini harusnya RHS. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bond market keadaannya juga sama seperti equity market, yaitu cenderung mengalami koreksi, di mana bisa kita lihat di tabel ini aja, US 10-year Treasury yield itu per tanggal 15 Juli ada di level 2,93%. Dan di level dan Indonesia itu 10-year government bond di 7,41%. Di mana secara year to date US 10-year yield itu sudah naik 142 basis point, dan untuk Indonesia sudah naik 86 basis point. Di mana seperti yang kita tahu secara bersama-sama, yield obligasi dan juga harga obligasi itu kan berbanding terbalik ya teman-teman. Di mana kenaikan yield obligasi ya artinya harga obligasi cenderung mengalami penurunan. Jadi dengan kenaikan yang di Indonesia ini sampai ke 86 basis point dan di US itu 140 basis point, menggambarkan koreksi market di fixed income itu cukup besar di tahun ini. Jadi kondisi US equity market dan juga US bond market kurang lebih kondisinya sama, dan kalau di Indonesia kondisi bond market dan juga US equity market kita cenderung terbalik. Kalau equity market kita masih positif, tapi kalau bond market kita udah koreksi cukup dalam. Nah, kita selanjutnya masuk ke equity, ke makro globalnya ya teman-teman. Nah, yang pertama yang mau saya bahas, yang kita semua juga tahu ya sebenarnya, yaitu adalah US high inflation yang terus berlanjut, bahkan naik semakin tinggi ya teman-teman. Suatu hal sebenarnya inflation yang dikiranya oleh Jerome Powell hanya transitory, ternyata berlanjut terus dan bahkan mengalami kenaikan terus-menerus dan memberikan efek yang lumayan berat dan juga signifikan bagi ekonomi US. Dan tadinya inflasi di bulan Mei itu sudah mencapai kan 8,6% ya teman-teman, dan dipikir banyak orang yang udah berpikir bahwa itu akhirnya sudah mencapai puncaknya nih, inflasi ini akhirnya sudah mencapai puncaknya. Dan tapi makin ke bulan Juni, berjalannya bulan Juni dan akhirnya makin ke dekat tanggal rilis, banyak analis juga mulai memprediksi bahwa sepertinya belum puncak nih, di Juni ini kayaknya masih akan naik. Dan banyak yang memprediksi, konsensus itu memprediksi naiknya tuh bakal ke 8,8%. Cuman ternyata pas rilis data itu malah ke 9,1% itu naiknya, cukup tinggi banget dan itu lumayan di luar ekspektasi. Makanya kemarin tuh koreksi market setelah rilis data inflasi itu lumayan besar, teman-teman. Nah, bisa kita lihat juga di chart kanan atas ini, di mana US headline CPI ini month on month-nya itu naik cukup tinggi ya. Jadi pada Juni kemarin tuh naik 1,1%. Jadi sepertinya kalau lihat dari data month on month change-nya ini, bukan nggak mungkin kalau inflasi di bulan Juli ini masih bisa lebih tinggi lagi dari 9,1%. Masih ada kemungkinan untuk inflasi mengalami kenaikan kalau misalnya dilihat dari data month on month ini, ya memang kenaikannya per bulan itu masih cukup tinggi gitu. Jadi ada potensi untuk di bulan Juli ini inflasinya masih bisa tinggi. Cuman kita lihat nanti seiring berjalannya waktu. Nah, kalau kita lihat dari chart yang sebelah kiri bawah, secara keseluruhan sebenarnya di tahun 2022, kenaikan harga paling besar itu ditopang oleh tiga kategori. Yang pertama itu gasolin atau bahan bakar minyak, yang di US itu sudah naik 60%,
dari tahun 2021. Makanya kalau kita lihat berita-berita mengenai harga minyak di sana, harga bahan bakar itu naiknya cukup drastis dan lumayan membuat berbagai masalah bagi penduduk di sana. Lalu yang kedua adalah food, naik 10,4% dari tahun 2021. Dan yang ketiga ada shelter, naik 5,6% dari tahun 2021. Jadi ini 3 kategori yang kira-kira nih membuat membuat inflasi di US ini mengalami kenaikan cukup tinggi. Nah, lalu karena efek inflasi yang tinggi tadi, makanya The Fed kemarin itu memutuskan untuk secara agresif menaikkan suku bunga acuannya atau Fed Fund Rate-nya, di mana sejauh ini Fed Fund Rate itu sudah mengalami kenaikan sebesar 150 basis point ya teman-teman. Yang pertama itu sebesar 25 basis point, yang kedua 50 basis point, dan yang ketiga di bulan Juni kemarin yaitu 75 basis point. Nah, selanjutnya di tanggal 27 Juli nanti, minggu depan, itu kemungkinan itu akan ada, itu bukan kemungkinan, itu akan ada pengumuman Fed Fund Rate lagi, yang kemungkinan besar akan naik 75 basis point lagi. Itu 95% probability-nya. Dan ada kemungkinan kecil Fed Fund Rate-nya bakal naik 100 basis point. Cuman kemungkinan besar 75 basis point. Nah, kalau kita lihat juga di bulan September, nanti akan ada lagi pengumuman kenaikan Fed Fund Rate yang kemungkinan akan naik 50 sampai 75 basis point. Jadi, kalau kita lihat secara proyeksi di sini, The Fed itu juga memprediksi bahwa Fed Fund Rate di tahun 2022 bisa sampai ke level 3,4%. Di mana kalau sekarang kan masih 1,75%. Artinya kurang lebih masih ada setengah lagi atau 175 basis point lagi mereka bisa naik ke Fed Fund Rate itu. Jadi kenaikan-kenaikan Fed Fund Rate di bulan-bulan selanjutnya ini akan menjadi hal yang akan kita hadapi, dan ya kemungkinan bisa membawa dampak volatility bagi market. Nah, di tahun 2023 Fed juga memprediksi Fed Fund Rate-nya ada 3,8%. Jadi mereka memprediksi tahun 2023 masih akan menaikkan Fed Fund Rate, belum akan menurunkan. Baru nanti di tahun 2024 mereka mulai menurunkan Fed Fund Rate. Jadi kemungkinan ini dampaknya cukup berat ya untuk kedua market, equity market maupun bond market. Nah, lalu ini ada sebuah data yang lumayan menarik ya teman-teman, di mana data ini menggambarkan bahwa setiap kali Amerika Serikat atau The Fed bersikap hawkish atau menaikkan suku bunga secara agresif, itu seringkali meningkatkan probability terjadinya resesi di beberapa bulan ke depannya. Nah, ini bisa kita lihat dari garis biru ini. Garis biru ini menggambarkan probability resesi di US, dan garis putih ini menggambarkan Fed Fund Rate. Dan kalau kita lihat nih dari yang kotak-kotak merah yang udah digambarkan, ini misalnya setelah Fed Fund Rate menaikkan suku bunga, nih garis putih yang saya lihat di kursor, itu beberapa bulan ke depannya probability resesi itu shoot up. Jadi naik cukup tinggi, dan ini data yang cukup menarik yang bisa menjadi alat prediksi kita untuk memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ini, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat yang sekarang terjadi, ini kan Fed Fund Rate juga mulai naik signifikan. Nah, garis biru nih, kalau kita lihat teman-teman, juga udah mulai naik signifikan nih. Jadi ya ada potensi terjadinya resesi, cuman memang masih belum begitu tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin nih, yang kotak-kotak merah. Nah, cuman ini sinyal resesi itu sebenarnya udah mulai terlihat bukan cuman dari yang tadi aja. Kalau tadi kan itu sebenarnya cuman indikator untuk kita memprediksi resesi. Nah, kalau yang sekarang ini sinyal-sinyal resesi itu udah mulai muncul. Salah satunya adalah IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan global ekonomi menjadi 3,6% doang untuk global ekonomi. Lalu untuk negara maju 3,3%, dan untuk negara berkembang hanya 3,8%. Jadi pertumbuhannya ini cukup
rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan ini direvisi beberapa kali juga oleh IMF. Dan kalau nggak salah, IMF juga merevisi forecast untuk pertumbuhan US tuh kalau nggak salah hanya 2,4% untuk tahun ini. Jadi cukup rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, di chart kanan ini juga ada ekonomi outlook yang direvisi turun oleh IMF. Kalau nggak salah, sekarang itu udah cuman 4,4%. Cuman ini chartnya masih data yang lama ya teman-teman. Nah, salah satu sinyal yang paling umum yang biasanya digunakan untuk memprediksi resesi itu ada inverted yield curve, atau keadaan di mana yield obligasi jangka panjang itu lebih rendah dibandingkan dengan yield obligasi jangka pendek. Nah, di sini bisa kita lihat, anak kursor saya, bisa kita lihat bahwa garis biru ini itu menggambarkan US Treasury 2 years atau obligasi 2 tahunnya US. Nah, sedangkan garis oranye ini adalah 10 years Treasury yield atau obligasi 10 tahun Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat dari sini kan ini udah terjadi inverted nih, di mana yield obligasi 2 tahun Amerika Serikat itu lebih tinggi dibandingkan dengan yield obligasi 10 tahun. Artinya menggambarkan bahwa psikologi investor itu lebih optimis dengan jangka pendek dibandingkan dengan jangka panjang, dan ini menggambarkan, ini biasanya menjadi sinyal akan terjadi resesi kalau sudah terjadi inverted ini, dan invertednya ini udah lumayan cukup lebar ya teman-teman. Jadi potensi resesi ini udah nyata di depan mata kita ya, teman-teman. Nah, selanjutnya juga ini yang menggambarkan resesi ekonomi secara global, itu salah satunya didukung sama data dari EU ya, atau Eropa yang paling terdampak dari konflik Rusia-Ukraine ini, di mana PMI atau Purchasing Manufacture Index Euro itu udah turun cukup dalam dari yang pas di awal tahun itu di level 58, sekarang itu sudah di level 49,6 per bulan Juli. Dan di sini ada PPI atau Producer Price Index Euro yang naik cukup tajam nih di tahun 2022 ya, karena supply disruption di sana itu akibat konflik dari Rusia Ukraine itu tinggi banget nih, makanya PPI-nya tinggi banget, dan inflasi di euro itu juga jauh lebih gila dibandingkan dengan kita, dan bahkan dibandingkan dengan US. Kalau nggak salah Spanyol atau Jerman itu inflasi bahkan sudah di atas 10%. Nah, GDP forecast untuk euro juga diprediksi turun terus ya, dari beberapa bulan terakhir itu diprediksi terus turun karena konflik dari Rusia dan Ukraina ini. Dan kalau semakin konflik Rusia Ukraina semakin panjang, ya otomatis euro ini makin tertekan posisinya nih, dan dampak dari melemahnya euro atau perlambatan ekonomi di euro ini ya akan berpotensi ke berbagai negara-negara lain, dan bahkan ke perekonomian secara global, karena euro merupakan bagian yang penting dalam perekonomian dunia. Nah, selanjutnya ini ada data mengenai US Dollar Index. US Dollar Index ini adalah indeks atau ukuran relatif dari nilai mata uang US dollar terhadap mata uang asing, di mana terlihat ya bahwa sejak awal tahun 2022 ini US Dollar Index itu rally cukup tinggi, bukan cukup tinggi lagi, dan ini sebenarnya tinggi banget. Bahkan artinya ya apa? Artinya US dollar ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan mata uang negara-negara lainnya ya. Dan salah satu penyebabnya adalah euro, salah satu mata uang yang terkuat juga, itu mengalami pelemahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan ya, tahun-tahun sebelumnya. Yang dulu tuh euro kalau nggak salah satu euro itu kita mesti beli itu 30.000 atau 20.000 ke atas. Sekarang tuh udah sama dengan US dollar 1:1. Dimana kalau kita mau beli euro itu cuma 15.000. Jadi beda banget dibandingkan dulu. Dan ini dampaknya yang membuat US dollar ini semakin merajai mata uang di dunia. Dan ini juga menjadi salah satu indikator kenapa mata uang kita rupiah itu mengalami pelemahan, karena ya
US dollar index ini mengalami rally yang cukup signifikan, dan ini menjadi salah satu tanda indikator kenapa mata uang kita juga mengalami pelemahan. Nah, lalu selanjutnya ini data dari currency dari commodity country, yang dimana di sini ada beberapa negara komoditas, yaitu Australia, ada Brazil, ada Meksiko, Kanada, dan juga South Africa. Dan di sini tergambar bahwa nilai tukar mata uang negara-negara komoditas ini cenderung mengalami pelemahan nih sepanjang 2022 ini. Dan artinya apa? Artinya kita sebagai negara komoditas, Indonesia ini kan salah satu negara komoditas ya. Ya, kita berpotensi untuk mengalami hal yang serupa atau hal yang sama dengan negara-negara komoditas lainnya ya. Terlepas dari maksudnya faktor-faktor fundamental makroekonomi kita yang mungkin memang lebih bagus dibandingkan dengan negara lain. Cuman secara mayoritas negara komoditas itu currency-nya mengalami pelemahan. Yang artinya ya kita juga berpotensi besar mengalami hal yang sama. Dan memang kalau kita lihat nilai tukar rupiah itu kan memang sudah mulai mengalami pelemahan sama dengan komoditi country yang lainnya. Lalu ini data dari negara komoditas yang lain, yaitu adalah CPI, Consumer Price Index, atau inflasi, di mana data-data negara tersebut menggambarkan bahwa inflasi mereka juga sama, mengalami kenaikan. Nah, ini kan datanya juga selaras ya dengan negara-negara lain. Dan ini juga menggambarkan kita sebagai negara komoditas yang berpotensi untuk mengalami keadaan yang sama nih dengan komoditi country yang lainnya, atau mengalami peningkatan inflasi. Dan memang inflasi kita selama beberapa bulan terakhir kan memang sudah mulai mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya ini commodity country yield, ini yield obligasi commodity country rata-rata sama nih mengalami kenaikan yield obligasinya, dan ini sama kayak kita ya. Ini juga mengalami kenaikan yield obligasi kita secara rata-rata. Jadi kurang lebih data-data ini sebenarnya bisa menjadi acuan kita ya, bahwa bukan Indonesia sendiri nih yang mengalami hal-hal seperti ini, dan negara-negara komunitas lain, bahkan negara-negara lain juga mengalami hal yang serupa nih, teman-teman. Dan sebenarnya data ini udah aku baca nih dari beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah di bulan April, terutama mengenai data dari currency ini. Jadi pas bulan April itu aku udah menggambarkan bahwa waktu itu kan rupiah kita kan masih stabil ya di level 14.400. Aku udah menggambarkan bahwa sebenarnya rupiah kita punya potensi melemah yang cukup besar. Cuman kemarin tertahan karena ya, trade surplus kita dan juga cadangan devisa tuh masih solid tuh. Jadi beberapa bulan terakhir ini kenapa rupiah mengalami pelemahan ya udah nggak kaget lagi sih, karena ya negara-negara komunitas lain juga mengalami hal serupa. Nah, selanjutnya ini ada data yang menarik juga nih teman-teman, yaitu volatility index yang menggambarkan volatilitas market ya teman-teman, di mana ketika volatility index ini semakin tinggi, maka potensi terjadinya crash atau sebenarnya potensi volatilitas itu cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat ketika volatilitas indeks itu tinggi di tahun 2028, itu terjadi global financial crisis atau subprime mortgage yang kita tahu ya teman-teman. Nah, di tahun 2020 itu terjadi COVID-19, itu membuat market crash. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini volatility index ini udah mulai mengalami kenaikan lagi nih teman-teman. Nah, memang sih sebenarnya levelnya belum setinggi di tahun-tahun terjadinya krisis-krisis tersebut. Cuman kalau misalnya volatility index ini semakin tinggi dan naiknya semakin tinggi, yang artinya yang volatilitas di market semakin tinggi, bukan nggak mungkin akan terjadi crash lagi di market, dan kita harus hati-hati nih teman-teman. Nah, lalu ini ada data yang cukup menarik juga, yaitu Goldman Sachs US Financial Condition Index, di mana ketika data GS US Financial Condition Index ini di atas 100 atau cukup tinggi, itu biasanya terjadi suatu krisis atau suatu keadaan di mana terjadinya tightening atau pengetatan moneter oleh The Fed nih, di mana
Kalau kita lihat ini terjadi Latam krisis, lalu terjadi dot-com bubble, lalu terjadi juga global financial crisis 2008, lalu ada commodity bust, ada trade tension, dan juga COVID-19. Nah, kalau kita lihat sepanjang 2022 ini Goldman Sachs US Financial Condition ini terus mengalami kenaikan, bahkan sekarang udah di level 99,8. Ada potensi tembus ke level di atas 100. Nah, kemungkinan ya ada potensi untuk mungkin terjadi krisis atau terjadi tightening lagi yang memaksa market ini mengalami correction cukup dalam. Jadi ini kita harus hati-hati juga. Ini sebagai indikator untuk kita lebih hati-hati aja sih ke depannya. Nah, lalu selanjutnya ada data mengenai ekonomi China, di mana sejak bulan Maret kemarin kan China itu melakukan lockdown di Shanghai ya. Kalau nggak salah dari bulan Maret sampai bulan Mei ya. Nah, Shanghai ini jadi kenapa Shanghai itu kemarin di lockdown ya teman-teman? Itu karena China ini masih menerapkan yang namanya zero COVID policy atau policy kebijakan untuk kasus COVID-19 itu sampai di angka 0. Jadi sebenarnya kemarin kalau kita lihat angka kenaikan kasus COVID-19 di Shanghai itu sebenarnya paling cuma 1.000, paling cuma 2.000. Itu sebenarnya dikit kalau dibandingkan dengan angka kasus COVID-19 di kita bahkan di negara-negara lain. Nah, kalau kita lihat kan sekarang bahkan active case kita tuh sekarang 34.000 atau 35.000 dan kita masih tenang-tenang aja. Tapi kalau di Cina itu beda banget. Mereka tuh nggak mau ada kenaikan kasus COVID-19 dan mereka mencegah kenaikan tersebut dengan melakukan lockdown. Cuman kemarin itu lockdown yang terjadi di Shanghai itu kan cukup masif ya, karena Shanghai kan merupakan salah satu kota yang besar dan kota penting lah untuk Cina. Nah, kemarin jadi lockdown itu membawa dampak yang signifikan bagi ekonomi China, di mana kita bisa lihat di chart kiri atas ini, PMI mereka tuh kemarin sempat turun cukup dalam tuh, bahkan sampai ke level 46, yang artinya manufaktur tuh lumayan kehit banget karena kan lockdown, nggak bisa ngapa-ngapain kan manufaktur mereka. Nah, lalu cuman untungnya kita lihat sekarang data-data mereka tuh udah mulai membaik ya, karena lockdownnya udah dibuka tuh sejak bulan Mei kalau saya nggak salah. Nah, jadi kita lihat nih data bulan Mei dan bulan Juni mereka tuh udah lumayan membaik, dan PMI-nya udah mulai naik, new orders-nya naik, output-nya naik, employment-nya udah mulai naik, dan bahkan berbagai hal lain tuh udah mulai naik tuh. Jadi pemulihan dari China ini udah mulai terasa, dan ini penting ya buat kita teman-teman, karena kan China merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Nah, lalu yang menarik juga ini di tengah, di chart yang tengah ini, forecast dari China itu mereka nggak revisi untuk pertumbuhan ekonomi mereka atau GDP mereka. Mereka tetap kekeh bahwa pertumbuhan mereka tuh bisa ada di 5,5%. Dan secara historical, China itu result GDP-nya nggak akan jauh beda dibandingkan dengan target mereka. Jadi kemungkinan di tahun 2022 ini pertumbuhan GDP mereka akan ada di level sekitaran 5,5% ini, teman-teman. Dan ini artinya ya bagus buat kita, buat negara Indonesia, karena kan Cina salah satu mitra dagang terbesar kita. Nah, kalau GDP mereka ini tinggi, ya otomatis kita akan terkena dampak positifnya juga nih, terutama dari segi-segi komoditas dan juga perdagangan kita dengan Cina. Nah, lalu yang selanjutnya, ini masih mengenai global. Ini ada data dari Mandiri Sekuritas mengenai beberapa negara yang paling berisiko terkena resesi atau terkena dampak dari resesi ini. Yang pertama, yang peringkat ke-1 itu ada El Salvador, diikuti Ghana, diikuti Tunisia, Pakistan, Egypt, dan juga beberapa negara lainnya nih. Dan kalau kita lihat dari data ini, menarik banget nih, bahwa Indonesia tuh ada di peringkat 34, cukup jauh dibandingkan dengan yang di atas. Jadi secara gambaran ya, kalau kita lihat dari data ini ya, Indonesia tuh cukup aman dan cukup resisten terhadap resesi dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara berkembang lain. Jadi ya kita bisa cukup tenang lah kalau kita melihat data ini. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke makro domestik ya teman-teman. Nah, di sini ada data-data makroekonomi Indonesia di semester 1 2022 yang memang cukup solid, di mana PMI-nya terjaga, itu bisa kita lihat nih di atas 50-an terus, dan M2 juga pulih, mulai tumbuh secara stabil, retail sales juga tumbuh secara stabil, cuman memang yang kemarin bisa sampai ke lumayan merah itu adalah inflasi. Ini bisa sampai ke 4,35% dan core-nya 2,62%. Jadi selain dari inflasi sih sebenarnya secara makroekonomi Indonesia tuh semester 1 kemarin bagus-bagus datanya, solid-solid. Nah, kalau kita bicara mengenai data makro, alasan kenapa semester 1 2022 kemarin data makro kita itu solid, itu paling besar dan efeknya ya karena dukungan dari komoditi super cycle, di mana harga-harga komoditas kemarin semester 1 naik cukup tinggi, makanya kan tadi pertama-tama saham sektor energi kita naik cukup signifikan, dan ya karena kita negara komoditas, makanya efek dari kenaikan harga komoditas ini berdampak sangat bagus untuk negara kita, makanya data-data makro tadi juga lumayan bagus kan. Nah, tetapi kemungkinan di semester 2 2022 bahkan sampai ke 2023 komoditi super cycle ini nggak akan sesustain di semester 1 kemarin. Bisa kita lihat ya dari chart kanan atas nih. Ini adalah harga commodity price sejak bulan Mei kemarin nih. Ini jadi kita bisa lihat oil udah turun 6%, coal udah turun sekitar 10%, dan juga CPO bahkan sudah turun 22%. Nah, ini tiga komoditi bisa dibilang komoditas utama yang menjadi concern kita nih, di mana kalau harga oil memang kita harapkan untuk turun, tapi coal dan palm oil atau CPO ini kita harapkan untuk tetap tinggi, karena kan kita ekspor coal dan juga CPO ini lumayan banyak ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat, nah seperti di chart kiri ini non oil and gas ekspor itu cukup tinggi, jadi ya ada dinominasi sama ini coal dan CPO ini. Nah, kalau kita lihat di tahun 2000 di semester 2 bahkan sampai 2023 ya kemungkinan harga commodity price itu nggak bakal setinggi semester 1 kemarin. Jadi kemungkinan data makro kita semester 2 ini nggak akan sebagus semester 1 2022 kemarin. Dan bahkan kalau kita lihat nih forecast dari global trade volume itu tahun 2022 itu cuma 5% tumbuhnya dibanding tahun sebelumnya, dan untuk tahun-tahun ke depannya bahkan diprediksi pertumbuhannya makin melambat. Yang artinya kan kalau trade volume-nya menurun, ya artinya perdagangan kita juga menurun untuk ekspor kita ya teman-teman. Nah, ini ada data yang menarik masih berhubungan dengan yang tadi dari Mandiri Sekuritas, menggambarkan betapa sensitifnya current account kita terhadap tiga komoditas utama kita nih, yaitu oil, coal, dan juga CPO, di mana semakin tinggi harga coal dan juga palm oil dan semakin rendahnya harga oil, itu semakin bagus untuk current account kita itu. Dan kedepannya yaitu tadi kemungkinan besar harga-harga komoditas ini nggak akan sustain di level yang tinggi seperti sebelumnya, sehingga current account kita otomatis akan menjadi lebih vulnerable dibandingkan dengan semester 1 kemarin. Nah, lalu di sini juga ada fiscal burden atau beban fiskal kita akibat dari tingginya harga minyak ya, teman-teman. Di sini bisa kita lihat dari data ini, kalau misalnya harga minyak stay di level 100, itu kemungkinan subsidi dan kompensasi energi yang harus dikeluarkan pemerintah itu bisa sampai ke angka 500 triliun di tahun 2020 ini. Sangat tinggi dan sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang tahun 2021 cuma 140 triliun, 2020 cuma 97 triliun. Nah, ini kenapa bisa sampai sebesar ini? Ya karena harga minyak itu tadi teman-teman, harga minyak itu naiknya tinggi banget, dan kenaikan harga minyak ini nggak bisa di-pass on atau nggak bisa di-pass through ke harga BBM kita, ke konsumen kita. Itu karena kalau misalnya harga BBM kita ditingkatkan, otomatis akan membuat masyarakat kita semakin kesusahan, dan otomatis itu efeknya bisa kemana-mana. Inflasi kita juga bisa semakin membengkak karena
efeknya kan ke bahan makanan juga akan naik, ke beberapa bagian-bagian lain juga akan naik, dan itu akan membuat inflasi shoot up, dan itu juga nggak bagus. Makanya mau nggak mau pemerintah memberlakukan subsidi dan juga kompensasi yang besar untuk kasus ini. Bahkan saya pernah baca tuh kalau nggak salah di CNBC, harus riset CNBC itu harusnya kalau Pertalite nggak disubsidi, itu harganya tuh di 17 ribuan. Kalau sekarang kan di level 12.500 ya. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia nih teman-teman harus bersyukur nih sebenarnya, karena pemerintah tuh baik banget masih mau subsidi harga BBM untuk kita. Kalau enggak, pasti efeknya bakal kemana-mana. Beda banget sama negara-negara lain. Negara-negara lain itu kebanyakan harga oilnya tuh nggak disubsidi sama pemerintah dan di-pass-through aja ke konsumen. Jadi dibiarin naik aja. Makanya kan seperti di US, harga gasolin tuh naik 60%, dan otomatis ya harga makanan yang lain-lainnya juga ikut naik gitu. Karena kan bebannya, beban biaya angkutan segala macam juga naik gitu. Jadi kita harus bersyukur nih sebenarnya teman-teman. Nah, selanjutnya ini data fiscal deficit ya teman-teman. Fiscal deficit ini kemungkinan besar bisa semakin lebar. Kalau tadi kan fiscal deficitnya masih bisa terkontrol, ini kemungkinan besar masih bisa lebih lebar lagi, terutama kalau misalnya konflik Rusia Ukraina itu masih terus berlangsung selama beberapa bulan ke depan, yang efeknya ya commodity price terutama oil itu masih stay di level yang tinggi, ya itu bisa membuat fiscal deficit kita semakin lebar. Lalu ini data inflasi teman-teman. Seperti yang kita ketahui semua bahwa inflasi kita itu naik cukup tinggi ke level 4,35%, dan mostly atau kebanyakan disebabkan oleh kenaikan harga makanan ya teman-teman. Kenaikan harga makanan ini didorong ya dari faktor eksternal juga selain dari faktor internal, di mana kalau kita lihat di chart kiri bawah ini ada beberapa bahan-bahan yang kita tuh terketergantungan dengan impor, di mana yang pertama ada wheat, ada soybean, ada garlic, sugar, milk, dan juga beef. Jadi ini beberapa komponen makanan yang kita ketergantungan dengan impor nih. Jadi ini terutama karena di negara-negara luar itu lagi mengalami krisis pangan akibat dari konflik Rusia Ukraina. Beberapa negara tuh mengimplementasikan food export ban. Seperti Argentina nih, mereka memban atau melarang ekspor untuk soybean oil, soybean meal. Lalu Algeria memban pasta, memban wheat derivatives, vegetable oil, sugar. Lalu Egypt juga sama, India wheat, dan beberapa negara lain juga mostly memban nih kebanyakan wheat atau gandum ya teman-teman. Jadi ini salah satu alasan kenapa ya harga food itu lumayan naik signifikan, karena di negara-negara lain juga mengalami krisis pangan teman-teman. Bahkan kalau kemarin ada yang baca berita, kemarin tuh Singapura tuh lagi krisis ayam itu, makanya mereka bahkan cari ke Indonesia untuk ekspor ayam ke Singapura. Itu kalau nggak salah kerjasama sama Cepin, Channel Propan. Nah, lalu ini PPI atau Producer Price Index Indonesia juga naik signifikan. Selain tadi kan consumer CPI, ini PPI juga naik signifikan, menjadi alasan bahwa inflasi kita tuh didorong dari dua sisi, dari demand dan juga supply, di mana PPI itu naik mostly karena ya food and beverage import kita tadi dependensinya tinggi, makanya kita naik cukup tinggi nilainya. Dan juga ini data comparison inflasi, dan ini hanya korelasi aja nih sebenarnya, korelasi antara oil price dan juga PPI cukup tinggi ya teman-teman. Jadi kebanyakan ketika harga minyak itu naik, biasanya PPI kita juga mengalami kenaikan. Artinya kan berarti harga minyak dengan produsen itu punya korelasi yang cukup tinggi. Jadi ketika harga minyak tinggi, berarti price producer index juga tinggi, dan itu menyebabkan harga-harga barang menjadi naik. Nah,
Lalu forecast selanjutnya itu more volatile rupiah environment, di mana yang tadi yang kita tahu Fed monetary tightening itu biasanya ketika terjadi Fed monetary tightening itu rupiah itu mengalami pelemahan atau mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Dan ini di sebelah kanan adalah nominal 10-year yield differential Indonesia dengan US, di mana semakin turun ya diferensialnya, karena ya tadi Fed fund rate di sana mengalami kenaikan, otomatis yield-nya mengalami kenaikan, tapi di kita tuh Bank Indonesia kan masih stay untuk di 3,5%, otomatis nominal 10-year differential yield-nya mengalami penurunan cukup drastis. Jadi ya ini artinya menggambarkan bahwa US semakin menarik dibandingkan dengan Indonesia. Nah, ini adalah sensitivity ratio juga dari Mandiri Sekuritas, menggambarkan bahwa commodity price juga menjadi kunci yang penting bagi rupiah, di mana ketika coal price dan juga CPO tinggi harganya dan oil price rendah, itu rupiah bisa mengalami penguatan. Tetapi ketika oil price tinggi tetapi CPO dan juga batu bara mengalami penurunan, ya rupiah juga akan mengalami penurunan yang cukup dalam. Ya, ini jadi menggambarkan betapa pentingnya tuh 3 komoditas utama itu terhadap indikator-indikator ekonomi Indonesia. Lalu ini sedikit info mengenai bond market ya, di mana bond market itu kalau teman-teman tahu itu mengalami foreign outflow yang cukup besar sejak awal tahun 2022, itu udah sebesar 100 triliun lebih outflow-nya, dan secara demand di bond market itu juga masih rendah, dimana kalau kita lihat nih ini per lelang kemarin kalau nggak salah itu lelang terbesarnya itu dari Bank Indonesia, dan bank itu justru malah banyak menurunkan obligasi. Jadi secara outflow ini untuk bond market masih rendah, dan juga demand untuk bond market juga masih rendah. Jadi masih kondisi yang cukup berat untuk bond market Indonesia. Lalu ini untuk summary makroeconomic indikator dan juga forecast di tahun 2022. Ya, kita masih pakai yang base ya, teman-teman. Secara base itu GDP growth diprediksi masih di 5%. Inflasi itu prediksinya sih kemungkinan udah di 4,5% kalau kita lihat dari keadaan sekarang. Dan benchmark rate itu atau BI 7 days reverse repo atau yang kita kenal dengan suku bunga acuan, Bank Indonesia kemungkinan akan naikin 75 basis point di tahun ini, jadi sampai ke 4,25%. Dan USD IDR atau nilai tukar rupiah kemungkinan akan stay di level 14.800, sekitaran segitu. Dan untuk 10-year government bond kemungkinan masih di 7,3%, dekat-dekat level sekarang sih. Nah, ini untuk equity dan fixed income strategi ya teman-teman. Ini untuk sektor-sektornya aja, saya nggak sebutin untuk saham-sahamnya. Mungkin nanti kalau untuk diskusi aja, kalau kita mau diskusi, tapi ini untuk saham-saham, untuk sektor-sektornya aja. Sektor basic industry aku masih underweight karena ya tadi masih bergantungan sama prioritas juga. Lalu untuk cyclical aku cukup netral. Ini tergantung kebanyakan dari kasus COVID-19 sih ke depannya. Kalau misalnya kasus COVID-19 naik lagi dan PPKM terjadi lagi, ya ini bisa ngaruh ke sektor cyclical juga. Lalu ini non cyclical, aku atau consumer ya teman-teman, ini consumer, ini aku overweight, itu lumayan defensif. Energi aku juga masih overweight untuk kuartal 3 ini, kemungkinan masih tinggi harganya walaupun lebih rendah dibandingkan dengan kemarin, tapi kemungkinan masih tinggi. Dan bahkan kita lihat nanti hasil dari semester 2 tahun 2022 ini pasti result dari perusahaan-perusahaan energi itu bakal lebih tinggi lagi. Lalu infrastruktur ini aku overweight, cuman untuk beberapa saham ya, bukan infrastruktur seperti construction dan sebagainya, tapi lebih ke telco dan juga ya telekomunikasi dan juga tower ya teman-teman. Lalu ini health, aku masih underweight, aku kurang suka dengan sektor health. Lalu ini finance, aku juga overweight karena defensive stock ya. Lalu industri, aku netral. Untuk properti aku juga underweight karena ya tadi suku bunga naik, berarti
bukan suatu keadaan yang bagus untuk properti. Untuk tekno, aku masih netral karena valuasi cukup tinggi ya. Lalu untuk transportasi juga masih netral karena udah naik cukup tinggi untuk beberapa saham. Nah, untuk DCI prediksinya kemungkinan akhir tahun bisa di level 7.200. Ini banyak house juga yang prediksi sekian, prediksi di level yang sama. Lalu untuk bullish case-nya di 7.500. Cuman kemungkinan sih base case saja. Ini juga mungkin kalau lihat perkembangan ke depan bisa aja nggak tercapai, cuman kita masih optimis sih untuk bisa tercapai 7.200. Lalu untuk 10-year government bond tadi 7,3%. Nah, untuk strateginya equity, kita harus selektif ya teman-teman. Untuk saham dan juga sektornya, kita nggak bisa kayak kemarin, terutama tahun 2021 pemulihan itu kan saham-sahamnya hampir semuanya naik, dan untuk awal tahun 2022 ini ya udah pasti yang megang energi, pasti yang cuan banyak ya teman-teman. Nah, kalau untuk semester 2 ini kita harus lebih selektif dan harus lebih rajin pantau market dan juga jual beli teman-teman, karena perubahannya tuh terjadinya lumayan cepat untuk market nih. Untuk fixed income strategi masih sama, masih underweight duration. Jangan beli obligasi untuk durasi panjang-panjang karena volatilitas yieldnya masih tinggi dan kemungkinan masih akan mengalami pelemahan. Dan untuk corporate bonds yang atraktif itu masih lebih menarik dibandingkan dengan government bond karena government bond lebih volatile. Nah, ini sedikit intro aja untuk forecast 2023. Ini rancangan APBN dari Kementerian Keuangan ya. Jadi kalau kita lihat Kementerian Keuangan tahun 2023 itu forecast-nya GDP growth 5,3 sampai 5,9, inflation 2 sampai 4%, exchange rate 14.300 sampai 14.800, dan yang menarik nih government bond 10 year-nya 7,3 sampai 9,1. Jadi pemerintah juga expect bahwa government bond punya potensi untuk mengalami pelemahan atau yield-nya mengalami kenaikan cukup tinggi teman-teman. Dan oil juga diprediksi levelnya masih tinggi di 90 sampai 110 harganya. Mungkin itu teman-teman, ini untuk disclaimer aja teman-teman. Jadi ini outlook atau market update ini hanya digunakan untuk edukasi kita aja bersama dan untuk diskusi kita bersama, dan ini tidak menggambarkan pandangan institusi yang aku bawa ya teman-teman, tidak menggambarkan BNI Live, hanya menggambarkan pandangan pribadi, dan tadi rekomendasi yang aku berikan juga hanya rekomendasi yang datang dari pribadi aja, tidak menggambarkan institusi. Mungkin itu sekian presentasi dari saya, mungkin aku serahkan ke Pak Joni. Ya, baik. Terima kasih Mas Fernando. Kita teman-teman semua kita udah mendengarkan ya pemaparan dari Mas Fernando. Sekarang kita lanjut aja, berhubung karena waktunya juga mepet. Nih, ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya akan saya bagi 2 sesi. Ini saya gabung-gabungkan ya, mohon maaf teman-teman pertanyaannya. Yang pertama di sesi pertama ini Mas Fernando, ini ada pertanyaan dari Ibu Kristi Esther. Pak, kalau terjadi resesi itu sektor apa sih? Maksudnya lebih baik berinvestasi di mana? Terus nanti, nah ini ada juga terus dari Pak Gugus Imam, pandangan Pak Fernando, outlook sektor perbankan dan properti untuk 2022-2023 dengan kenaikan suku bunga baik The Fed, UBI maupun Bank Indonesia masih akan tertekankah? Mengingat-ingat sektor tadi belum pulih. Nah, terus juga dari Pak Jimmy, karena tanggal 21 kemarin BI tidak menaikkan suku bunga atau tetap di 3,5%. ISG memang naik, tapi apakah Agustus sampai September ini ISG akan tetap kembali bergerak tren bullish atau justru cenderung koreksi? Ya mungkin ISG ini berhubungan dengan kemungkinan tadi yang akan dinaikannya BI rate tersebut ya. Dengan tidak jadinya menaikkan suku bunga, dampaknya akan burukkah ke nilai tukar impor utang pemerintah dalam US dollar? Nah ini oke. Dan ini dari Pak Muhammad Kozin ya. Bagaimana prospek dari sektor infrastruktur di Q3 2022
2022 ini hingga akhir tahun ya. Oke, satu sesi dulu. Silakan, Oke. Mas Fernando. Mungkin aku jawab pertanyaan ini dulu ya, Kristi Esther ya. Bagaimana kalau misalnya terjadi resesi, sebaiknya kita berinvestasi di mana ya? Nah, sebenarnya kalau misalnya terjadi resesi, yang paling penting adalah kita bersikap defensif ya teman-teman. Bisa aja ke money market atau ke obligasi. Kalau obligasi retail itu kan nggak terpengaruh sama harga ya. Kalau kita kan kebanyakan retail hanya beli untuk sampai jatuh tempo. Beda seperti institusi yang mempengaruhi yang banyak fokus kepada harganya juga. Tapi kalau kita kan ke jatuh tempo, jadi kita cari yang lebih aman, cenderung aman dibandingkan dengan saham. Nah, kalau misalnya saham, masih mau investasi di saham itu bisa ke sektor yang defensif juga seperti consumer dan juga perbankan. Itu yang tadi saya rekomendasikan juga cukup oke untuk defensif, atau infrastruktur seperti yang telco, telekomunikasi itu juga masih oke nih untuk resesi ini, karena ya mereka cukup defensif juga untuk tower-tower, untuk Telkom dan juga beberapa saham itu masih oke juga. Nah, untuk gugus Imam ya, pandangan terhadap sektor perbankan dan properti di tahun 2023. Kalau menurut saya ya, perbankan itu sebenarnya masih oke banget ya, terutama karena kemarin kita lihat loan growth-nya juga, kalau ada yang perhatiin data loan growth untuk perbankan itu naik cukup signifikan sepanjang semester 1 2022, dan itu kondisi yang bagus banget untuk perbankan. Tetapi untuk yang properti, jujur aja ini kondisinya lumayan berat untuk properti. Kemarin sebenarnya sempat diprediksi sempat bisa naik, cuman ternyata saham-sahamnya juga nggak gerak juga sih untuk properti. Dan kedepannya ya, dengan kondisi nanti suku bunga kemungkinan akan naik, BI rate, ya berarti kan suku bunga kredit akan naik nih, otomatis itu akan pengaruh juga ke sektor properti. Jadi sebenarnya untuk sektor properti menurut saya sih dihindarin dulu ya, makanya tadi Android untuk sektor properti. Lalu Jimmy ya, Jimmy itu proyeksi dampak suku bunga terhadap proyeksi ISG ke depan, apakah cenderung naik atau turun. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih ISG itu di tahun 2020 ini masih cenderung bullish ya. Makanya tadi secara base target itu masih di level 7.200. Cuman memang kedepannya menurut saya market tuh bisa lebih volatile dibandingkan dengan kemarin-kemarin. Maksud saya lebih volatile itu pergerakannya mungkin bisa naik turunnya. Makanya kemarin kita lihat beberapa hari perdagangan terakhir itu kan naik turunnya lumayan cepat ya. Bisa naik 1% lebih, bisa turun juga 1% lebih dalam beberapa hari. Nah, kedepannya menurut saya market ISG bakal kayak gitu kedepannya. Cuman kemarin sebenarnya kalau misalnya ngomongin BI rate ya, secara market itu sebenarnya berharap tuh Bank Indonesia segera menaikkan suku bunga acuan. Kenapa? Ya karena dengan naiknya suku bunga acuan itu bisa meredam inflasi di Indonesia. Walaupun memang BI itu menerapkan strategi lain, yaitu meningkatkan GWM, giro wajib minimum. Cuman yang diharapkan kemarin tuh BI mulai naikin suku bunga acuan. Ya karena suku bunga acuan ketika dinaikkan kan juga nggak mungkin langsung translate ke bank-bank kan, kemungkinan satu bulan atau 2 bulan ke depan baru dia akan translate ke bank akan mulai naikin suku bunga juga. Nah, jadi sebenarnya kemarin diharapkan tuh BI mulai naikin suku bunga. Nah, nanti di bulan depan atau bulan-bulan ke depan nih, misalnya nanti BI rate akhirnya naikin suku bunga, justru menurut saya itu malah efeknya bullish atau bagus untuk market kita sih, untuk ISG. Dampaknya mengingat jika BI, iya benar, untuk dampaknya BI ke nilai tukar rupiah juga tadi ya, kalau misalnya mulai dinaikkan kan berarti suku bunga kita mulai lebih kompetitif dibandingkan dengan US, dan itu bisa meredam foreign outflow juga, dan otomatis bisa membuat nilai tukar kita punya perlawanan lah istilahnya, nggak sampai mengalami pelemahan cukup dalam gitu. Kalau kondisinya kayak sekarang nih, BI masih kekeh untuk tahan suku bunga, itu sebenarnya lumayan optimis, lumayan hebat sih, maksudnya Pak Peri masih bisa optimis gitu, beda sama pandangan orang-orang di market sih. Nah, lalu dari
Muhammad Kozin, prospek sektor infrastruktur di tahun ketiga untuk sampai akhir tahun. Kalau menurut saya infrastruktur sih masih oke ya, cuman ya itu tadi untuk sektor-sektor untuk saham-saham tertentu ya, bukan infrastruktur yang kayak construction seperti Wika, Waskita dan juga sebagainya untuk teman-teman itu. Mereka kalau yang construction itu masih berat sih. Cuman kalau untuk infrastruktur secara keseluruhan itu seperti tower-toweran, seperti telco itu masih bagus menurut saya sampai akhir tahun. Lalu Nah, di yang sesi 2 ya, pertanyaan sesi 2 dari Abdul Khotib, masih worth it kah untuk memasukkan cycle stock ke dalam portofolio? Terus ada lagi dari Ibu Diah, tadi sudah berapa perkiraan nilai rupiah sampai akhir tahun? Tadi mungkin di materi sudah ada ya. Terus dari Pak Edi ya, izinnya kebijakan DMO sudah mau dihapus. Bila dihapus, efeknya ke emiten-emiten batubara kita bagaimana? Terus lagi kita gabungin. Bagaimana dari Pak James? Dari Pak James, sebenarnya bagaimana dampak terhadap sektor-sektor pada bursa dan kurs ya rupiah, karena BI tetap mempertahankan tingkat suku bunga, dan dengan faktor fundamental Indonesia bagaimana dapat capital inflow atau outflow pada equity atau obligasi. Terus seberapa lama dan tahan BI mengikuti tren kenaikan suku bunga, dan apakah dampaknya akan diantisipasi di diskon market 2 bulan mendatang. Juga dari Mas Reza ya, soal currency tadi, currency di negara-negara eksportir komoditas, pelemahannya itu karena faktor dalam negeri mereka atau karena efek DXY yang naik tinggi. Tuh. Silakan Mas Fernando. Oke. Aku izin jawab dari yang Abdul Khotib Nasi dulu ya. Ini cyclical stock ke portofolio mungkin cyclical stock itu sebenarnya lumayan tricky sih, terutama seperti saham-saham kayak Era itu kan mereka bergantung banget nih sama COVID-19 misalnya. Ini kan kalau kita lihat aja kasus COVID-19 naik cukup signifikan di beberapa hari terakhir. 7 days new case average itu atau rata-rata kenaikan kasus harian selama 7 hari terakhir untuk COVID-19 di Indonesia itu sehari nambahnya sekitar 4 ribuan sampai 5 ribuan kasus. Jadi sekarang active case kita itu kalau nggak salah ada di 35 ribu atau 36 ribu kasus gitu, saya lupa. Cuman itu menggambarkan bahwa ya, nah kalau misalnya kasus COVID-19 ini naik, bahkan kan PPKM ini sampai tanggal 1 Agustus. Kalau misalnya kasus COVID-19 naik dan masih cukup tinggi, ya bukan nggak mungkin nanti pemerintah bakal kembali naikin level PPKM untuk meredam kasus COVID-19. Nah, kalau misalnya PPKM naik, itu efeknya ke cyclical stock itu yang bisa lumayan parah. Karena ya untuk saham-saham seperti Era dan juga saham-saham lain itu cyclical stock banyak kehit kemarin karena PPKM itu sih. Jadi kalau menurut saya sih dihindarin dulu sih karena potensi kedepannya masih rancu sih untuk cyclical stock. Nah, untuk ide USD dari Budi ya, tadi ya, kalau menurut saya kemungkinan stay di 14.800 untuk USD IDR. Lalu pertanyaan dari Pak Edi terkait DMO, ini menarik ya Pak Edi. Sebenarnya kebijakan DMO sudah mau dihapus. Bila dihapus, efeknya apa ke emiten-emiten call kita? Mungkin Pak Edi kemarin ada baca juga nih mengenai BLU ya, Badan Layanan Umum yang dibentuk untuk untuk emiten-emiten call di Indonesia nih. Nah, sebenarnya kemarin tuh kalau saya baca sih DMO bukan yang mau dihapus ya, cuman dibentuk yang namanya BLU, Badan Layanan Umum, baru nanti perusahaan-perusahaan batubara itu akan masuk ke BLU tersebut dan akan dikenakan semacam fee, semacam biaya masuk atau biaya ya semacam iuran gitulah bagi anggota mereka. Nah, nantinya perusahaan-perusahaan emiten tersebut bisa menjual harga batubara dengan harga market, bukan lagi dengan harga DMO.
Karena kan kalau kita lihat harga batu bara kan sekarang 300-an, hampir 400. Sedangkan DMO tuh harganya 90, jauh banget dibandingkan dengan harga market. Nah, jadi dengan dibentuknya BLU ini nantinya menguntungkan bagi perusahaan batu bara karena mereka bisa jual dengan harga market. Tapi untuk perusahaan seperti PLN yang pakai harga batu bara dari DMO, itu nanti akan dapat subsidi bantuan dari si BLU ini. Karena BLU ini kan tadi dapat duit dari iuran anggota, nah nantinya mereka akan diberikan subsidi nih ke perusahaan-perusahaan yang pakai harga-harga DMO tadi. Jadi efeknya yang menurut saya ke depannya sih ini bagus ya untuk emiten-emiten coal nih, terutama seperti PTBA. Itu kan PTBA tuh angka penjualan DMO-nya tinggi banget. Ya dengan adanya kebijakan ini nanti kalau misalnya udah berlanjut, ya bagus untuk perusahaan emiten coal kita. Lalu dari James Ricardo, dampak terhadap sektor-sektor pada bursa dan IDR karena Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat suku bunga. Ya tadi ya, saya bilang kalau menurut market sebenarnya kenapa BI masih mempertahankan suku bunga itu hanya dikarenakan core inflation-nya masih belum tinggi bagi menurut mereka gitu. Cuman kalau kita ngelihatnya ini sebenarnya langkah yang kurang baik ya. Kalau kita berharapnya sih sebenarnya udah mulai dinaikkan sih untuk suku bunga, terutama untuk meredam inflasi. Dan ya efeknya kemarin kita lihat juga kan untuk market juga nggak rally dan cenderung stay, bahkan cenderung koreksi sih habis pengumuman dari BI itu. Bahkan yang bulan kemarinnya lagi juga sama, setelah BI pengumuman BI itu malah marketnya koreksi ya teman-teman. Jadi itu sih dampaknya ya, dengan terutama untuk capital outflow juga kemungkinan masih besar sih kalau dengan BI masih mempertahankan suku bunga ini. Lalu pertanyaan dari Pak Yudi Priambodo ya, ini berapa lama dan tahan BI tidak mengikuti tren kenaikan suku bunga dan apakah dampaknya akan diantisipasi di diskon market players 2 bulan mendatang? Kalau menurut saya seberapa lamanya, paling lama sih sampai kuartal 4 ya. Kuartal 4 Pak, menurut saya kuartal 4 itu BI mau nggak mau udah harus naikin suku bunga, karena tadi ya udah lihat dari proyeksi Fed Fund Rate juga di Juli ini 75 basis, di September kemungkinan 50-75 basis lagi. Kalau BI masih nggak ngikutin naikin suku bunga, saya rasa untuk rupiah dan juga capital outflow-nya bisa makin tinggi lagi. Jadi mau nggak mau BI akan naikin suku bunga sih. Dan apakah dampaknya akan diantisipasi di diskon market? Sebenarnya menurut saya harga market ini sekarang udah lumayan price in sih sebenarnya. Mereka tuh kemarin udah memprice in bahwa kenaikan suku bunga The Fed dan juga kenaikan suku bunga kita tuh akan terjadi. Makanya marketnya udah turun duluan sebelum tanggal-tanggal penurunan. Sebelum tanggal-tanggal pengumuman. Cuman ya kedepannya sih masih kita perlu lihat lagi sih Pak. Lalu dari M. Reza, untuk currency negara-negara eksportir komoditas, sebenarnya penyebab pelemahannya dari negara tersebut karena faktor dalam negeri mereka atau karena efek DXY yang tinggi. Itu mostly dari faktor dalam negeri mereka sih. Kalau DXY itu kan sebenarnya hanya indikator untuk mata uang dolar terhadap mata uang asing ya. Jadi sebenarnya faktor pelemahan currency mereka itu datangnya dari dalam negeri mereka. Makanya kenapa kalau kita perhatiin datanya ya, kalau disandingin commodity currency negara-negara lain itu melemah lebih dulu dibandingkan dengan Indonesia. Karena kemarin Indonesia semester 1 itu masih solid fundamental untuk makroekonomi ya, trade balance-nya masih surplus gede dan berbagai indikator makroekonomi yang tadi saya bilang masih bagus. Makanya pelemahan nilai tukar rupiah mulai terasanya sekarang ini ketika udah mulai kondisinya makin parah. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya dari Pak Haryanto, ya, untuk stok media bagaimana pandangannya ya Pak? Ya ini mungkin terkait juga 2023 ya yang akan memulai tahun pemilu. Terus juga dari Pak Bambang Hidayat, kapan inflasi Amerika akan peak dan indikator apa sih yang harus dicermati ke depannya? Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Oke.
untuk stocks media ya pandangannya. Jujur aja kalau Pak Haryanto untuk stocks media saya kurang kurang perhatiin ya, untuk kurang cover maksudnya untuk untuk saham-saham tersebut. Cuman kalau dari saya sebenarnya media secara sektor juga masih masih oke sih. Mereka nggak terlalu terganggu dengan ini kondisi makroekonomi sekarang. Yang paling terganggu tuh malah ya memang sektor-sektor lain sih. Kalau untuk sektor media masih lumayan oke menurut saya untuk dipertahankan. Cuma memang harganya aja tuh yang kita harus hati-hati ya untuk melakukan pembelian untuk saham-saham sekarang karena marketnya tuh cukup volatile. Jadi kalau bisa beli di harga-harga bawah itu lebih lebih aman sih dibanding dibanding kita ngejar harga atas. Lalu untuk Pak Bambang ya, menurut Pak Fernando kapan inflasi US peak dan indikator apa yang harus dicermati ke depannya? Kalau inflasi US peak itu menurut saya beberapa bulan ke depan sih kemungkinan udah mulai mencapai peaknya sih, terutama karena kenaikan kenaikan inflasinya udah kenaikan suku bunganya udah mulai tajam-tajam ya, kenaikannya udah tinggi-tinggi banget dan harga komoditas juga udah mulai turun. Kemungkinan sih inflasi kita udah mulai ke depannya bisa lihat nih peaknya di berapa. Cuman kalau Juli kayaknya sih masih naik sih kalau Juli. Cuman we'll see lah. Nggak tahu juga sih Pak. Kalau indikator apa yang harus dicermati, tadi saya ada kasih beberapa clue-clue indikator ya untuk yang harus kita perhatikan untuk resesi. Seperti tadi inverted yield curve sama indikator yang seperti volatility index, Goldman Sachs, financial condition itu mungkin bisa dilihat juga. Cuman kalau kita yang pemerhati market biasa aja, ya kita lihat indikator makroekonomi dalam negeri aja sih. Inflasi kita selama misalnya terjaga ya, nggak sampai ke 5% ke atas, itu udah bagus sih menurut saya. Oke, oke ya. Terima kasih penjelasannya Mas Selvian, juga terima kasih kepada teman-teman semua. Dikarenakan oleh waktu yang mepet dan terbatas dan kita sudah melebihi waktu. Dengan ini saya nyatakan kita sudah selesai untuk CSA Institute Community yang ke-38, di mana nanti materinya juga akan dibagikan ya setelah mengisi link. Oke, saya serahkan lagi ke Mas Andi untuk sesi foto. Baik, terima kasih Pak Joni Shanti dan narasumber kita pada sesi 38 yaitu Mas Salvian Fernando dan Bapak Ibu peserta CSA Community sesi 38. Saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang tadi saya sudah kirimkan untuk di kolom chat untuk Bapak Ibu mengisi link feedback pada sesi hari ini terkait nantinya Bapak Ibu mendapatkan sertifikat dan materi yang Bapak inginkan. Mohon Bapak Ibu mengisi link feedback yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Itu dari saya. Untuk selanjutnya kita foto dokumentasi. Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan kameranya dan Bapak Ibu bisa menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan oleh admin sekretariat di CSA Institute. Baik. Untuk di slide yang pertama kita bergaya kompeten Pak Joni. Ya, bergaya kompeten Pak Salvian. Bapak Ibu yang masih belum menyalakan, saya harap untuk menyalakan kameranya. Baik. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik. Saya save terlebih dahulu untuk yang di sesi sesi slide 1. Baik, selanjutnya untuk yang di slide kedua, gayanya tetap sama, Bapak Ibu, bergaya kompeten. Oke, kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya mungkin jempolnya buat narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Mas Alfian dan moderator kita dan Bapak Ibu. 2 jempol mungkin. Siap. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2,
3. Baik, saya set terlebih dahulu. Selanjutnya yang di slide kedua, Bapak Ibu tetap sama, yaitu gaya jempolnya 2 jempol. Oke, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu yang belum mengisi link feedback, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu bisa mengisi link feedback yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Dan saya ingin mengingatkan juga nih Bapak Ibu bahwa di CESA Community ini sudah berkelanjutan dan nanti akan ada acara di tanggal 29 Juli 2022 CSA Community sesi 39. Saya mohon untuk Bapak Ibu bisa mengikuti acara CESA Community di sesi 39 yang dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Juli 2022. Saya Andi Prasetya Wijaya selaku host pada sesi acara community 38 pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Salvian dan Bapak Joni Sianti selaku moderator pada hari ini, dan Bapak Ibu peserta CESA Community sesi 38. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan sehat walafiat dan bisa mengikuti acara-acara yang sudah kita buat setiap waktunya untuk bisa mengikuti dan menghadiri pada acara CESA Institute atau CESA Community. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih Thank you, Pak semua Sofyan. teman-teman. Thank you, Pak Andi, Thank you Pak Joni, semua ya, Mas dan Bapak Safian. Ibu Thank you semuanya. ya. Tuh. Terima kasih Pak Joni, Terima sukses. kasih, Bos. Waduh, mana aja nih. Thank you Pak Joni, Pak Yudi. Thank you. Ya, Pak Aduh. Sofian luar biasa. Ngeri nih ada komisaris saya, ngeri juga nih. Monitor. Monitor. Sofian, Pak Yudi, komisarisnya Pegadaian ya. Iya, Perkenalkan, sering udah ketemu tahu ya. nih Pak. Iya. Oke. Keren. Terima kasih ya Pak semua. Sama Pak Yudi, terima kasih Bapak Ibu. Ya, pandangan Terima kasih, ke depan Bang. sih selama kita kalau Indonesia tadi kalau kita lihat indeks untuk transportasi energi transportasi terus manufacturing masih tetap bagus ya, tetap positif sih, yaitu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan ya. Jadi inflasinya Indonesia sih masih wajar, bukan berbeda dengan inflasi yang terjadi di Europe dan Amerika ya. Penyebabnya sangat beda jauh sih sebenarnya. Itu sih menurut saya. Dari pandangan juga sebenarnya dua aja sih masalah tuh, energi dan komoditi aja yang sebenarnya harus diselesaikan gitu kan. Dan Europe ini bahayanya lagi ya, kita 2 bulan ke depan mau 2 sampai 3 bulan ke depan ya masuk musim dingin ini. Nah ini Sofian yang akan jadi problem loh ke depan ini. Karena kebutuhan energinya jadi double, minimal 1,5 kali lipat. Nah ini yang bikin masalah gitu. Betul Pak. Ya. Itu sih. Harus dikuatkan energi sources-nya ya. Tapi untuk salah ini. Untuk Indonesia sih harusnya memang agak terganggu, tapi tidak sampai untuk ketarik ke resesi sih. Susah. Saya rasa kalau kita lumayan aman sih Pak. Karena kita kan masih bergerak ya ekonominya seperti itu sih Pak. Jadi Pak Sofian yakin ini dolar nggak tembus 15.500 ya? Enggak sih, kalau 15.500 Pak itu wah. Saya udah nggak kebayang sih Pak kalau itu. Itu kuncinya itu aja supaya kuncinya di mata uang sama inflasi kita sih. Ya, kuncinya itu. Cadangan devisa kita terprotek aja. Iya, betul. Itu kalau 15.500 wah. Selama kita ekspornya masih tidak terganggu ya Pak Yudi, masih lancar, terjagalah Pak Yudi gitu. Iya, betul. Kalau kecuali kita nggak ada kalah trade balance banyak, nah baru itu bisa terjadi gitu Pak.
mulai kesempatan ini buat investor retail masuk mengambil alih share-nya asing kan, asing keluar, kita masuk sebenarnya mulai investasi dari sekarang ya. Jangan sampai nanti balik lagi dia ngambil manfaatnya mereka lagi dari asing gitu, investor. Betul, Pak. Itu Ya. momentum mungkin yang perlu diberi penguatan kepada investor retail supaya lebih berani masuk ke investasi di pasar modal juga. Momentumnya ada gitu kesempatan. Ya Pak Selvian ya. Betul Pak, betul Pak. Harus kerja bersama Pak Yudi. Selain Itu, investor retail ya institusi lokalnya Pak dibantu ya kan. Dapen ya kan, aset manajemen yang lokal ini ya saling membantu sehingga ini Pak Yudi kan Pak. pasti ngerasain banget tuh fixed income kan Pak, bonds market kita nih parah banget ya Pak. Iya, betul. Tapi yang lucu untuk jadwal IPO banyak loh. Nah, berarti kan masih apa ya? Maksudnya masih bertumbuh dan masih interested orang untuk masuk di equity loh. Betul. Itu. Betul. Artinya kesadaran literasi keuangan untuk investor retail sebenarnya sudah mulai merata. Karena ada CSA community nih Pak salah satunya. Wah, amin Pak. Masih banyak. Kontribusinya ini yang benar-benar sangat mendukung. Kalau enggak nanti siapa lagi Pak yang mau mengaktifkan, menggiatkan literasi keuangan ini kan? Sama ini Pak, maksudnya lebih mendorong juga dari keuangan syariah Pak. Itu juga betul. sangat powerful sih ya Pak ya. Potensinya cukup luar biasa juga. Ya, itu Pak. Salah satunya itu nanti ya kalau jadi BSI jadi BUMN sendiri kan. Nah, itu bisa jadi lokomotif juga. Itu yang ditunggu ya. Jadi lebih ke jadi sebelum istilahnya kayak sekarang kan ada securities crowdfunding atau equity crowdfunding. Sebenarnya kayak securities crowdfunding kan sebenarnya pada ininya kan sebenarnya prinsip syariah juga Pak, daripada itu kan sebenarnya bisa dilakukan ya Pak ya, lebih dipercepat, diberikan regulasi yang secepatnya gitu yang bisa mengcover ya. Setuju. Ini bisa dilakukan dan itu bisa sangat membantu UMKM tuh Pak. Betul. Kayak nilai under 3 miliar gitu ya munculin. Karena saya udah perhatikan kan rata-rata ya yang pembiayaan di bawah 3 miliar itu sebentaran loh Pak. 20 hari terpenuhi, 15 hari terpenuhi mereka. Betul. Kayak bikin apa tuh ya, Sorcelli ya di mana, terus apa tuh? Fat Burger ya kalau nggak salah, Burger atau apa tuh. Dalam beberapa hari doang Pak terpenuhi langsung tuh Pak. Iya. Di sektor realnya masih menjanjikan Pak. Oh sangat Pak. Sangat. Tinggal memberi keberanian buat investor buat ini ya UMKM yang skala-skala seperti itu masuk ke pasar modal. Betul Pak. Pengembangan ya Pak. Dilatih mumpung lagi pasar modalnya belum merangkak ke atas gitu ya. Kesempatan di posisi ini sebenarnya untuk mereka masuk sebenarnya. Betul Pak. Ini udah selevel dekat-dekat year to date Pak. Betul. Ya. Momentum ya Pak ya, momentum Pak Selvi ya. Pak Selvian. Pak Selvian di BNI Live ya Pak? Iya Pak, BNI Live. Iya. Temannya BRI Live ya. Kompetitor itu Pak. Kompetitor ya. Iya. Kan pasarnya besar Pak, masih banyak market share-nya masih banyak. Iya. Mudah-mudahan saling bersinergi lah, kolaborasi ya Pak Joni ya. Ya, amin Pak semua. Pak Joni sukses. Oke, sukses semua. Terima kasih Mas Alfian ya semua. Thank you semua teman-teman yang masih ada. Thank you. Kita ketemu lagi nanti di 39 ya. Izin live ya teman-teman. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, dikarenakan waktunya sudah berakhir, jadi saya izin untuk mengakhiri CESA Community pada sesi 39. Saya izin live ya untuk
pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu.